Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam, syahrul mubarak, syahrul isqum minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, wabil khusus keluarga besar Paguyuban Pasundan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kalimat yang paling indah, tiada kalimat yang paling mulia yang pantas dan patut kita ucapkan pada kesempatan saat ini kecuali kalimat puji dan syukur. Mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Azza wa Jalla yang maha ghafur, yang maha pengasih dan juga maha penyayang. Salawat dan salam kita haturkan, kita sampaikan dan juga kita hadiahkan kepada panutan kita semuanya, imam teladan figur kita semuanya. Beliaulah orang yang sangat begitu mulia akhlak dan tingkah lakunya, orang yang paling halus tutur katanya, dan insya Allah beliaulah orang yang paling tawadhu, yang paling rendah hati di antara kita selaku umatnya. Habibana wa nabiyana baginda Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimah, wabil khusus keluarga besar Paguyuban Pasundan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan suci Ramadan mendapatkan suatu gelar yang sangat istimewa. Sayyidus syuhur, ratunya bulan, rajanya bulan, penghulunya bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Dan dalam bulan suci Ramadan inilah kita ditempah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan syahrut tarbiyah, bulan latihan, month of training. Kita telah dilatih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 bulan lamanya kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 bulan lamanya, kalau istilah kami, dimasukkan kawat candra di muka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tujuan yang paling utama? Agar setelah satu bulan lamanya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dimasukin kawat candra di muka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar menjadi orang yang la'allakum tattaqun. Hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimah, keluarga besar Paguyuban Pasundan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih kurikulum bulan suci Ramadan yang tadi kami sampaikan, yang terukir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, yang tujuannya la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa.
Takwa inilah kurikulum atau pendidikan yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama 1 bulan lamanya kita melaksanakan saum di bulan suci Ramadan. Menurut ulama besar Imam Husairi, kurikulum takwa tadi ada 4 huruf, dan masing-masing huruf merupakan simbol, karakter, identitas orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Mari kita dekati satu persatu daripada kalimat la'allakum tattaqun tadi. Yang pertama, di kalimat la'allakum tattaqun tadi ada huruf ta, yaitu tawadu. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan akan dibentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang tawadu, menjadi orang-orang yang rendah hati, menjadi orang-orang yang tidak angkuh, tidak sombong, baik sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun sombong kepada sesama manusia. Artinya sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai manusia yang mengaku sebagai hamba Allah, tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngaku beriman tapi tidak sholat, ngaku beriman tapi tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Itu orang yang sombong pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, nitip pesan kepada diri pribadi tentunya, dan kepada seluruh jamaah sekalian, pemirsa, khususnya keluarga besar Paguyuban Pasundan. Mari kita renungkan kurikulum yang pertama dari yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perintah saum ini. Kita menjadi orang yang tawadu, kita menjadi orang yang rendah hati, tidak angkuh dan tidak sombong, karena tidak ada yang perlu kita sombongkan. Pangkatkah yang kita sombongkan? Hartakah yang kita sombongkan? Jabatankah yang akan kita sombongkan? Itu semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, seorang masuk akademi militer, dilantik dia menjadi seorang letnan 2, kemudian naik jadi letnan 1, naik lagi menjadi seorang kapten, naik lagi menjadi mayor, dari mayor menjadi letnan kolonel, dari kolonel menjadi brigjen, dari brigjen menjadi mayor jenderal, dari mayor jenderal menjadi letnan jenderal, dan puncaknya menjadi bintang 4 jenderal. Habis itu nggak ada pangkat lagi, pensiun. Harta pun demikian. Ada 2 kemungkinan kalau Allah titipkan harta kepada kita semuanya. Harta itu meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan harta. 2 kemungkinan itu pasti akan terjadi. Kapan? Itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau harta itu meninggalkan kita, artinya harta itu habis atau hancur atau dicuri orang. Itu artinya harta meninggalkan kita. Kalau kita yang meninggalkan harta, meninggalkan pangkat, meninggalkan jabatan, meninggalkan kedudukan, berarti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini kita tidak boleh main-main. Berapa banyak saudara-saudara kita yang tahun kemarin masih trawean bersama dengan kita, masih sahur bersama dengan kita, masih berbuka dengan keluarga, bahkan berhari raya Idul Fitri bersama-sama dengan keluarga. Tapi tahun sekarang, kemana dia? Kemana beliau? Inilah yang kita tidak boleh main-main. Manusia boleh punya rencana, manusia boleh punya harapan, manusia boleh punya cita-cita, tapi rencana kita, harapan kita, cita-cita kita itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitannya dengan umur kita masing-masing. Saudara-saudaraku yang berbahagia, tidak ada jaminan besok pagi masih hidup.
Ini rahasia, misteri problem yang misterius, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wa likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa likulli ummatin ajal, setiap sesuatu akan mengalami kematian, siapapun dia. Kalau bahasa kami mah, jenderal saja mati, apalagi mohon maaf, kopral. Presiden mati, apalagi ketua RT. Semuanya akan mati, tidak akan langgeng selamanya di alam dunia ini. Oleh karena itu, sifatnya mumpung kita saat ini dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang sangat mulia, dengan bulan yang sangat barokah. Bulan suci Ramadan ini, tolong jangan pernah kita sia-siakan. Jangan ada waktu yang luang yang begitu saja kita buang tanpa berbuat baik, tanpa berbuat yang maslahat, tanpa dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu nitip pesan kepada diri pribadi dan kepada pemirsa, saudara-saudaraku, keluarga besar Paguyuban Pasundan. Mudah-mudahan Allah berikan umur kepada kita, umur yang barokah, sehingga bisa mengisi Ramadan tahun ini dengan amal ibadah yang maslahat. Mudah-mudahan saum yang sudah kita laksanakan, amal ibadah yang wajibnya, yang sunahnya, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, kurikulum Ramadan, yaitu mengajarkan kepada kita agar kita menjadi orang yang tawadu. Yang kedua, kurikulum Ramadan dari kalimat la'allakum tattaqun tadi ada huruf qanaah. Seorang muslim yang ditempa berpuasa di bulan suci Ramadan akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi orang-orang yang qanaah. Orang-orang yang merasa cukup, yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kaya itu orang yang cukup. Mohon maaf, salah kalau ada yang mengatakan bahwa orang yang kaya orang yang banyak materi, banyak harta benda. Meskipun orang itu banyak materi, banyak harta benda, segalanya dia punya, mobil mewah dia punya, ya, rumah mewah dia punya, tapi kalau dia merasa kurang, dia tidak akan menjadi orang yang qanaah. Sampai disindir oleh Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Manusia itu terlena, terpesona, terpedaya, terbuai karena permainan perlombaan dunia yang tidak pernah ada habisnya. Hatta zurtumul maqabir, sampai dia masuk ke liang kubur baru ingat kesadaran yang sudah terlambat, kesadaran yang tidak ada artinya karena sudah dimasukin ke dalam liang kubur. Karena itu kita sadari, saudara-saudaraku, pemirsa keluarga besar Paguyuban Pasundan, kurikulum yang kedua ini kita menjadi orang yang qanaah, merasa cukup dengan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas segala nikmat Allah. Kan konsepnya la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, akan ditambah. Falyasdad, ditambah ku Allah Subhanahu wa taala. Dua. Kemudian kurikulum Ramadan yang ketiga yang tercantum dalam kalimat la'allakum tattaqun tadi ada huruf wawu, waro. Artinya orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan akan dibentuk dirinya menjadi orang-orang yang terpelihara dari sifat-sifat yang tidak jelas, sifat-sifat yang subhat kalau bahasa agama.
boro-boro yang haram, ya, boro-boro yang haram, yang halal pun ketika berpuasa di bulan suci Ramadan tidak disentuh itu makanan, tidak disentuh itu minuman. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, siang hari tidak makan, halal ada makanan tapi nggak dimakan, ada minuman halal tapi tidak dimakan. Karena apa? Punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita selama Ramadan yang halal bisa kita hindari di siang hari, makanan halal kita hindari di siang hari, minuman halal kita hindari di siang hari. Tapi kenapa ketika selesai Ramadan yang haram masih kita makan, yang haram masih kita konsumsi, yang haram masih kita cari? Oleh karena itu, mudah-mudahan Ramadan tahun ini dengan suka dukanya kita silih berganti ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang pergi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai saat ini pun kondisi kita, situasi COVID-19 masih belum pulih kembali. Kita hanya berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan keberkahan bulan suci Ramadan ini, musibah demi musibah, bencana demi bencana, penyakit corona ini semoga cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kurikulum Ramadan, dalam kalimat takwa tadi ada huruf ya, yakin. Seorang muslim yang berpuasa di bulan suci Ramadan harus punya keyakinan yang tangguh, punya iman, mental iman yang kuat, tidak goyah. Karena bagaimanapun juga, saudara-saudaraku pemirsa, keluarga besar Paguyuban Pasundan, kita harus sadari, karena iman itulah yang paling mahal pada diri kita sebagai seorang muslim. Sebab kata Nabi SAW, yakhruju minad dunya bighairi iman. Kalau manusia keluar dari dunia, meninggal dunia tanpa iman yang disandangnya, mohon maaf, adresnya jelas nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantapkan iman kita semuanya, wariskan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, keluarga, saudara-saudara kita, sekali kalimat la ilaha illallah sampai ajal merenggut nyawa. Israel mengetuk rumah kita, ruh dipisahkan dengan jasad kita masing-masing. Kalimat itu yang kita ikrarkan. Insya Allah, semoga dengan iman yang kita sandang, semoga kita insya Allah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, hadirin wal hadirat, keluarga besar Paguyuban Pasundan yang berbahagia, demikianlah yang kami sampaikan pada kesempatan saat ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Pasundan 2 Banjaran, Kabupaten Bandung, yang sudah mengizinkan tempat ini untuk bisa melaksanakan sentuhan kolbu ini. Ucapan terima kasih pula kami sampaikan, salam takdim kami kepada Bapak Ketua Umum Paguyuban Pasundan, dan juga salam takdim kami sampaikan kepada Bapak Ketua YPDM Pasundan. Semoga keluarga besar Pasundan senantiasa dibungkus rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia biasa pasti punya kekurangan, tolong dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.